Assalamualaikum semuanya. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan saya. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan, sehingga adik-adik semua bisa belajar dengan giat dan semangat. Nah, di materi kali ini saya akan membahas tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 tentang rukun dalam perbedaan dengan pemetaan kompetensi dasar PPKN 3.4 dan SBDP 3.3 dengan tujuan pembelajaran 1. Setelah mengamati gambar dan membaca cerita tentang persatuan dalam perbedaan, siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya sebagai wujud semangat persatuan. 3. Setelah berdiskusi tentang pola lantai berbagai tarian daerah, siswa mampu menyebutkan pola lantai tariannya dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu mempraktekkan pola lantai tarian dari salah satu tarian daerah yang dipilih dengan benar. Tahukah kamu, pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Ayo mengamati. Amati gambar tentang masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan berikut. Ada bacaan tentang perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di kampung Cempaka, hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony, seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede.
yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Nah, adik-adik, setelah mengamati gambar dan membaca teks tentang hidup rukun dalam perbedaan, saya akan menuliskan 4 pertanyaan. Untuk yang pertama, apa manfaat perbedaan dalam masyarakat? Yang kedua, apa saja penyebab perbedaan yang ada dalam masyarakat? Yang ketiga, bagaimana cara bergaul dalam perbedaan latar belakang budaya? Yang keempat, sikap apa saja yang dibutuhkan dalam menghadapi perbedaan? Dari pertanyaan yang saya berikan tadi, coba diskusikan dengan orang tua atau teman-teman kalian. Dari kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan tadi, ada 3 pertanyaan. Saya akan memberikan jawabannya. Oke, untuk yang pertama, apa perbedaan yang ada? Jawabannya adalah perbedaan yang ada adalah suku dan agama. Kemudian yang kedua, bagaimana menyikapinya? Jawabannya, cara menyikapinya adalah dengan sikap toleransi yang dimulai dari hal-hal kecil dalam keseharian. Selanjutnya, apa manfaat hidup rukun? Jawabannya, manfaat hidup rukun adalah memiliki banyak teman, hidup damai, dan saling menjaga dalam melakukan banyak hal bersama-sama. Selanjutnya, ceritakan pengalamanmu tentang hidup rukun di sekolah atau lingkungan tempat tinggalmu sebagai penerapan persatuan. Jelaskan tentang perbedaan yang ada, kegiatan yang dilakukan teman atau warga bersama-sama secara rukun, sikapmu atau sikap keluargamu terhadap perbedaan yang ada, dan manfaat yang kamu rasakan dari persatuan dalam perbedaan. Jawaban alternatif yang akan saya berikan sesuai dengan pengalaman siswa tentang hidup rukun di sekolah atau lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Materi selanjutnya, ayo berkreasi. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Saya akan membacakan teks dengan judul Lego-Lego Tari Adat Alor bermakna persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari Lego-Lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, NTT. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda. Namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang.
dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilahkan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih, pinang, dan minuman sapi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun. Seorang lagi bertugas membagikan sirih, pinang, serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Diskusikan dengan teman kelompokmu atau orang tuamu bagaimana melakukan tari lego-lego. Setiap tari tradisional terdiri atas penari yang melakukan tarian secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok. Kegiatan menari lebih dari 1 orang, apalagi berkelompok dalam jumlah yang cukup besar, membutuhkan kekompakan. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Perhatikan jenis pola lantai ini. Pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Beberapa contoh tari dengan pola lantai vertikal atau lurus. Yang pertama, tari Yospan dari Papua. Yang kedua, tari Serimpi dari Jawa Tengah. Yang ketiga, tari Baris Cengkedan dari Bali. Selanjutnya, pola lantai yang kedua adalah pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Sebagai contoh adalah tari Gendeng Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Selanjutnya, pola lantai yang ketiga yaitu pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Sebagai contoh adalah tari Mak Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua adalah tari Randai dari Sumatera Barat. Nah, adik-adik, cukup jelas bukan? Sekarang tugas adik-adik adalah yang pertama, temukan berbagai tari daerahmu. Sebutkan pola lantai tariannya. Kemudian praktekkan dengan kelompokmu atau dengan sendiri. Adik-adik memilih satu tari dengan menggambar pola lantai tersebut. Adik-adik juga tulis langkah-langkahnya. Oke adik-adik, mungkin cukup itu materi pembelajaran 2 hari ini. Seperti biasa, adik-adik jika belum paham bisa membaca dari sumber yang lain. Dan saya akhiri. Tetap semangat dan terus belajar untuk menggapai cita-cita. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.